Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adik mahasiswa mahasiswi di seluruh Nusantara Republik Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Ahidayat. Pada kali ini saya akan membahas masalah hukum acara di pengadilan pajak berupa pembuktian dan alat bukti. Mungkin ada yang bertanya, apa sih pembuktian tersebut? Pembuktian adalah hukum yang mengatur tata cara untuk menentukan terbuktinya suatu fakta, di mana fakta tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Kemudian fakta tersebut bagi dua, yaitu fakta hukum, di mana kejadian tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Kemudian fakta kejadian biasa, di mana fakta tersebut untuk menentukan hukum tertentu. Nah, fakta hukum tertentu. Kemudian hakim pengadilan pajak mengandung azas pembuktian bebas, di mana hakim tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, sehingga hakim bebas menentukan alat-alat bukti dalam suatu persidangan. Kemudian kebebasan tersebut tidak sebebas-bebasnya, saudara, masih dibatasi oleh ketentuan pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, dalam suatu persidangan sedikitnya ada 4 hal pokok yang harus dibahas. Antara lain adalah apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian tersebut, alat bukti apa saja yang diutamakan, kemudian penilaian kekuatan alat bukti yang diajukan. Nah, di sini dalam persidangan itu 4 hal pokok yang penting sebagai bahan majelis untuk memberikan suatu pertimbangan hukum. Kemudian pasal 69 menyatakan ayat 1, pasal 69 Undang-Undang Pengadilan Pajak ayat 1 menyatakan bahwa alat bukti dapat berupa 1. Surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan para saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Kemudian ayat 2-nya, keadaan yang telah diketahui oleh umum, yaitu tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan tersebut. Misalnya terjadi kebakaran, gempa bumi, kerusuhan, itu tidak dapat dibuktikan lagi, tidak perlu dibuktikan lagi, dan memang sudah diketahui umum, yaitu termasuk hal-hal di luar kekuasaan. Kemudian pasal 70, surat atau tulisan sebagai bukti yang terdiri dari akta elektronik, yaitu surat yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang menurut undang-undang berwenang membuat surat tersebut sebagai alat bukti, sebagai dalam suatu perintah hukum tercantum di dalamnya. Itu nomor A-nya ya. Kemudian B, akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang berperkara untuk dipergunakan sebagai bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya. Kemudian C-nya, surat keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. D-nya, surat-surat yang tidak ada keterkaitan dengan banding dan gugatan.
Kemudian pasal 71 Undang-Undang Pajak menyatakan ayat 1, keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal-hal yang menurut pengalaman atau pengetahuannya. Itu keterangan ahli. Kemudian ayat 2-nya seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, sebagaimana dimaksud pasal 57, tidak boleh memberikan keterangan, misalnya orang sakit jiwa, orang di bawah umur, dan lain sebagainya. Kemudian pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Penerimaan Pajak menyatakan atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, hakim ketua atau hakim tunggal dapat menunjuk seseorang atau beberapa ahli. Jadi boleh seorang atau beberapa ahli. Ayat 2-nya, seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan baik tertulis maupun yang lisan dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal yang sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya. Kemudian pasal 73, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang diketahui, dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi. Kemudian pasal 74-nya, pengakuan para pihak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh majelis dalam atau hakim tunggal. Majelis hakim atau hakim tunggal. Pasal 75, pengetahuan hakim. Ada hal yang olehnya diketahui dan diketahui kebenarannya. Itu pasal 75. Kemudian pasal 76, hakim menentukan apa yang harus dibuktikan. Paling sedikit sahnya ada 2 alat bukti sebagaimana maksud pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Penerimaan Pajak yang tadi yang terdiri 5 alat bukti tersebut. Kemudian pasal 77, putusan penilaian pajak adalah putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian ayat 2-nya dapat mengeluarkan putusan sela, ya, sebelum terjadi keputusan materi itu. Kemudian ayat 3-nya, pihak-pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum luar biasa melalui Mahkamah Agung. Itu ayat 3-nya. Kemudian pasal 78 diambil berdasarkan pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan serta keyakinan dari hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mungkin itulah pembahasan saya pada kali ini. Dan untuk selanjutnya pada episode yang akan datang akan membahas masalah pokok sengketa di pengadilan pajak atau putusan pengadilan pajak. Nanti akan saya bahas yang sangat menarik, yang mungkin bapak-bapak belum tahu permasalahannya, ya. Untuk sementara saya sekian dulu. Mungkin apabila
bermanfaat bagi bapak-bapak serta saudara sekalian, mohon di-subscribe dan di-share ke seluruh wajib pajak apabila memang diterima pembahasan saya ini. Demikian pembahasan kali ini, sampai berjumpa kembali dalam pembahasan yang menarik untuk bapak-bapak serta saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.